Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, langsung saja menanggapi apa yang terjadi di Pemalang, bentrok antara FPI dengan Rizik Syihab dan begundal-begundalnya FPI. Kami semua sebenarnya sudah memprediksi hal ini akan terjadi, karena kami sudah makan asam garam berhadapan dengan mereka puluhan tahun, berhadapan dengan FPI. Mulai dari pergerakan 98 kami berhadapan, mulai daripada penurunan Gus Dur kami berhadapan dengan mereka. Banser Ansor berhadapan dengan mereka, dan yang kemarin baru saja di Karanganyar kami berhadapan dengan mereka, dan pola-pola mereka kami sudah hafal semuanya. Di Pemalang kami berhadapan dulu waktu pelantikan PWLS Pemalang juga terjadi hal seperti itu, tapi kami waktu itu bahu gitu terjun di lapangan, sehingga waktu itu bahu tekan kepada Dandim dan Polres untuk membubarkan demo itu, karena itu sebenarnya tugas keamanan bagi mereka. Pada waktu itu Mbah Hugit katakan, tugas keamanan ini, saya tanya kepada polisi dan Dandim, tugas keamanan ini tugas saya atau tugas sampean atau tugas saya? Kalau tugas saya bubarkan dengan cara saya. Tapi kalau tugas sampean, tolong yang demo itu dibubarkan sebelum pasukan-pasukan acara ini bubaran, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya polisi dan tentara membubarkan demo yang waktu itu berada di depan acara kita pelantikan PWLS. Itu di Pemalang, dan itu pun preming-preming jahat berkeliaran, pemutarbalikan fakta berkeliaran, skenario opini publik sudah disiapkan oleh mereka. Demikian juga apa yang terjadi di Pemalang ini. Saya yakin betul mereka sudah menyiapkan skenario semuanya. Mulai kedatangan pra-acara sampai hari H acaranya. Semua sudah dipersiapkan oleh mereka. Mulai opini publiknya dengan dusta-dusta, dengan mengatakan, membangun opini seolah-olah pengajian diserang oleh PWLS. Dan ini yang dikhawatirkan Ketua Umum kita, Gus Abbas, bahwa apabila terjadi hal ini pasti akan dipraming oleh mereka, seolah-olah PWLS adalah tukang membubarkan pengajian, sama yang diperlakukan oleh mereka mempraming Banser sebagai orang yang membenci Islam, tukang membubarkan pengajian. Ini adalah framing biasa bagi mereka, dan kita tahu itu. Maka dengan sangat bijaksana waktu itu guru kita Gus Abbas, komandan besar kita, panglima besar kita, menginstruksikan agar kita tidak terprovokasi oleh mereka, karena apabila terprovokasi maka akan dipraming jahat oleh mereka, karena kami sudah paham terhadap kelakuan-kelakuan licik mereka. Seperti halnya beberapa yang di medsos mempraming seolah-olah PWLS menyerang pengajian, dan di situ juga dipraming seolah-olah PWLS membawa senjata tajam. Tapi untung masyarakat Indonesia sudah tahu siapa yang biasa tenteng-tenteng sajam adalah mereka. Dengan ceramah saja mereka berani menenteng pedang, berani membawa senjata tajam, dan menyerukan kepada jamaahnya untuk mengasah senjata tajam mereka, sehingga masyarakat Nusantara tidak mudah terkecoh dengan framing jahat mereka, narasi dan opini mereka bahwa PWLS membawa senjata tajam. Saya tahu betul, karena saya pernah ada di dalamnya. Tidak ada. Kalau toh ada, bukan senjata tajam, tapi khas santri Nusantara, yaitu
bambu kuning yang diasma oleh kiai-kiai sepuh. Itulah kias santri untuk membentengi diri, tapi tidak pernah membawa senjata tajam. Yang berani membawa senjata tajam dengan terang-terangan sebelumnya siapa? Laskar Sakera sudah menunjukkan di depan mata kita semua warga negara Indonesia, mengacung-acungkan celurit mereka. Dan ketahuilah bahwa salah satu sahabat kami yang terbabat celurit mereka, dibabat dari belakang sehingga juga tembus kepada mata mereka. Sahabat kami, ini dilakukan oleh mereka, tapi framing jahat mengatakan bahwa kamilah yang membawa senjata tajam. Mereka siapkan dengan video yang menarasikan itu PWI bawa senjata tajam. Waktu terjadi, ini pola-pola mereka, kami sudah hafal. Sudah mereka siapkan, harus ada yang bikin video seperti ini. Harus ada orang yang begini. Untuk menunjukkan akhlak seolah-olah ada anggota PWI yang tertangkap. Kemudian dengan membangun narasi seolah-olah FPI santun, PWI itu anggota PWI itu dikembalikan. Ini rasai busuk mereka. Jangan terkecoh. Kami sudah hafal pola-pola mereka. Semua dipersiapkan. Kami sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menghadapi mereka. Dan kami tahu betul sampai hafal pola-pola mereka dengan skenario sedetail mungkin. Bikin video ini, yang intinya ingin membangun narasi publik dengan fitnah-fitnah dustanya. Membawa senjata tajam, padahal mereka lah yang membawa senjata tajam. Meneriakkan PKI, padahal mereka lah yang PKI. Dengan membangun narasi publik seolah-olah mereka berakhlak. Sama, berkali-kali narasinya, modelnya seperti itu juga. Waktu di Karanganyar, waktu di mana saja saya berhadapan dengan mereka, narasi-narasi opini, membangun opini seperti itu akan diciptakan oleh mereka. Waktu saat pergerakan mereka bikin video-video seperti itu. Sehingga seolah-olah videonya itu langsung. Terus lagi membangun narasi seolah-olah warga setempat mendukung mereka. Dengan mewawancarai seolah-olah warga setempat menyaksikan bahwa PWI LS membawa senjata tajam. Dan itu nanti diunggah di medsos. Inilah narasi busuk mereka. Tapi kami sudah hafal. Narasi busuk dengan opini-opini busuk penuh kedustaan. Karena kami yakin mereka bersoban, tapi sebenarnya mereka tidak takut kepada Allah. Mereka lupa bahwa Allah melihat semua yang Anda lakukan, kebusukan-kebusukan yang Anda lakukan. Wahai klan Ba'awi, Dobolowi, FPI, dan ante-antenya, para mukibul. Maka kami pesankan pada saudara-saudaraku warga Nusantara semua, jangan mudah termakan narasi busuk, opini busuk yang dibangun oleh mereka. Pelajari, wahai masyarakat Nusantara, cerdaslah, pelajari. Sehingga nanti kalau Anda mempelajari, Anda akan menemukan pola-pola yang sama setiap pergerakan mereka. Setiap terjadi sebuah kejadian, maka mereka akan membangun narasi-narasi itu. Bahkan seolah-olah mereka menyerang polisi juga. Seolah polisi melindungi kita. Itu narasi yang dibangun oleh mereka. Seolah-olah mereka dizalimi oleh polisi, mereka dizalimi oleh aparat. Sekali lagi saya mengingatkan kepada warga bangsa Indonesia, pelajari betul pola-pola busuk mereka, sehingga sampean akan apal. Pasti nanti akan terjadi pola seperti ini, pola seperti ini, pola seperti ini. Dan itu saya sudah hafal, karena saya berpuluh-puluh tahun sampai saya janggut putih seperti ini. Sudah makan asam garam pergerakan di dalam dengan mereka. Terakhir di Karanganyar juga di pola seperti itu.
Dan terjadi di Pemalang ini juga muncul lagi skenario seperti itu. Jadi pola-polanya hanya itu-itu saja, mudah terbaca oleh kami. Maka kepada masyarakat Nusantara, sekali lagi, apabila terjadi opini-opini yang tidak benar, narasi-narasi yang tidak benar tentang PWI, jangan mudah dipercaya. Dan kemudian saya serukan juga dunia pers mainstream, jangan Anda coba-coba membangun narasi juga. Jangan coba-coba Anda menyiarkan di media Anda dengan informasi yang tidak seimbang. Karena saya sudah melihat ada media mainstream yang memposisikan seolah-olah PWI menyerang daripada pengajian Habib Rizik. Maka kami serukan juga kepada pers, media mainstream, jangan main-main Anda. Kami tahu, kami juga dari kecil waktu pergerakan di Monas, saya bergabung dengan para wartawan-wartawan. Saya sudah apal. Ada juga wartawan-wartawan busuk, itu pasti ada. Maka dunia mainstream, media mainstream, jangan main-main Anda. Gali data selengkap-lengkapnya, baru Anda up. Sehingga up Anda itu benar-benar objektif, mencerminkan keadaan sesungguhnya. Investigasi itu yang mesti Anda lakukan. Investigasi dengan jujur. Jangan Anda main up saja, seolah-olah Anda memposisikan PWLS menyerang pengajiannya Habib Rizik. Karena saya pantau beberapa media mainstream menampilkan berita-berita yang seolah-olah memojokkan PWLS menyerang pengajian Habib Rizik. Sekali lagi, teman-teman waspadalah dari semua sisi, karena semua ini mulai bermain. Termasuk sebenarnya saya segan mengatakan hal ini. Kami ini bukan rahasia bahwa politikus-politikus busuk juga bermain di sini. Saya tahu Medan Pemalang, muhibinnya masih banyak, dan orang-orang politik mengambil ini takut kehilangan konstituen mereka, sehingga mereka nempel-nempel kepada Tobolowi. Kalian lihat bagaimana mereka mesranya di panggung. Apakah kira-kira polisi dan TNI tidak buta intel mempelajari jejak rekam mereka? Hanya karena takut kehilangan jabatan politik. Seharusnya analisa Anda sudah tajam, apalagi bupati dan Polres Dandim di bawah kendali bupati. Saya yakin itu. Maka pernah saya sampaikan, jangan pernah percaya kepada orang-orang politik, karena nasionalisme mereka terletak di jabatan. Mereka tidak punya nasionalisme. Rela mereka dobrok mencium pantat Habib Tobolowi jadi budak dan jongosnya hanya karena takut kehilangan konstituen, takut tidak pilih lagi. Anda bermain-main dalam hal ini. Kami juga orang-orang politik paham juga masalah politik seperti itu. Maka sekali lagi, jangan ada lagi pejabat-pejabat yang mengambil keuntungan, mengorbankan kepentingan negara, mengorbankan kepentingan nasional. Apakah Anda TNI, apakah Anda Polri tidak tahu hal itu? Karena Anda punya perangkat untuk mempelajari dengan perangkat intelijen mereka. Anda semua, bagaimana rekam jejak Rizik Syihab di beberapa tempat. Dan apakah Anda tidak mempelajari bahwa pertemuan massa, berkumpul dua massa yang kontra ini kemungkinan besar menimbulkan gesekan, dan Anda memberi izin bupati
Anda mencoba bermain-main di sini. Karena hanya takut kehilangan konstituen dari golongan mereka. Tapi mengorbankan anak bangsa. Sekali lagi para sahabatku semua, pelajari pola-pola jahat mereka. Pelajari pola-pola permainan mereka. Akhirnya Anda akan tahu dan Anda tidak akan termakan oleh narasi busuk mereka. Kecuali orang-orang politik dan orang-orang yang punya ambisi-ambisi di dalam jabatannya. Mereka tahu, pura-pura tidak tahu karena mereka ingin mengambil keuntungan dari itu. Itu saja. Sebenarnya Mbah Ukit malas karena apa yang disampaikan hanya ini saja. Ini banyak yang sering sudah saya sampaikan. Karena polanya seperti itu, komentarnya ya seperti itu. Sehingga kadang-kadang bosan juga. Tapi karena ini sebuah perjuangan dan modusnya sama, pola-polanya sama, kita komen, kita perangi dengan strategi-strategi kita. Tentang orang-orang politik juga pola-polanya sama seperti itu, di mana saja. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Mereka tidak mementingkan Nusantara, tapi mereka mementingkan jabatan-jabatan mereka. Demikian saja para pemirsa semua, agar Anda tidak termakan provokasi dan narasi jahat mereka, maka waspadalah, pelajari mereka. Dan sekali lagi para aparat, ingat, Anda di hadapan Allah adalah ada hamba. Dan setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda salah, Anda akan dimasukkan pada neraka. Hanya karena jabatan Anda tidak takut pada neraka Allah. Kenikmatan dunia Anda lebih kejar. Tapi ingatlah, kenikmatan abadi yang dari Allah, surga yang dijanjikan. Ingat, Anda di hadapan Allah adalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amal panjenengan semua. Anda bisa bermain galagasi, Anda bisa bermain licik-licikan, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah melihat perlakuan Anda, Allah melihat isi hati Anda. Maka sebagai sama muslim saya peringatkan, berhentilah untuk bernarasi jahat dan bermain kotor dalam urusan ini. Takutlah kepada Allah. Jangan Anda diperbudak oleh jabatan. Janganlah Anda diperbudak oleh harta dunia. Kegilaan Anda kepada jabatan, harta dunia menjerumuskan Anda kepada kehinaan di dunia dan lagi kehinaan di akhirat. Demikian pesan saya, pergulakan hati saya. Untuk waktu di Pemalang ini saya tidak berangkat karena badan agak nggak sehat, dan saya juga sudah memutuskan untuk mengalihkan strategi dakwah kita lebih menyentuh kepada akar rumput, mengurusi jamaah-jamaah, majelis taklim, warga di tongkrongan, di komunitas-komunitas mana saja saya masuki untuk menerangkan hal ini. Jadi jangan heran kalau Anda lihat YouTube saya masuk dalam berbagai komunitas, tapi misi satunya adalah edukasi agar mereka, warga bangsa, tidak terkecoh dengan permainan-permainan busuk klan Dobolowi ini. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah wahai rakyat Nusantara, negara Anda tidak dalam keadaan baik-baik saja karena ulah-ulah orang-orang luar yang ingin memporak-porandakan peradaban Nusantara. Dari sisi mana saja mereka bergerak untuk menghancurkan, sisi keagamaan, sisi budaya, sisi kenegaraan, mereka mencoba untuk menghancurkan semua itu. Waspadalah, tetap jaga kebinekaan. Slogan kita Pancasila adalah sudah teruji menghadapi semua ini.
Allahumma fiqh lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.